Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Sofyan Marwansyah, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Leandro Delroy selaku moderator yang juga merupakan perwakilan dari kelompok 3. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang metode transportasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya dulu, yaitu dengan saya sendiri, Leandro, kemudian ada Muhammad Fikriana Ramadan, ada Mariska Sulistiowati, ada Vanessa Mulia R, ada Seviana Zulfa A. Oke, perkenalan sudah selesai, silakan dilanjut slide berikutnya. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan, atau biasa disebut dengan demand, dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri persoalan transportasi. Yang pertama ada terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Yang kedua, kuantitas sumber dan tujuan besarnya tertentu. 3, jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. Dan yang keempat, biaya yang terjadi besarnya tertentu. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pemecahan masalah transportasi. Pertama, perumusan masalah. Kedua, penentuan alokasi pengiriman. Ketiga, tes optimasi. Jika belum optimal, maka lakukan alokasi pengiriman lain. Keempat, realokasi sampai optimal. Next. Baik, slide ini akan saya bacakan, yaitu metode penyelesaian masalah, metode transportasi. Terdapat 2 metode, yaitu metode penyelesaian awal dan metode penyelesaian akhir. Untuk metode penyelesaian awal, ada 4 metode, yaitu metode pojok kiri atas atau metode barat laut atau northwest corner. Kemudian yang kedua ada metode biaya terkecil atau less cost. Kemudian yang ketiga ada metode Vogel Approximation Method atau FAM. Dan yang keempat ada metode Russell Approximation Method. Kemudian yang kedua ada metode penyelesaian akhir atau optimal, yaitu terdapat 2 metode, yaitu metode stepping stone dan distribution method atau MODI. Next slide. Di sini ada persyaratan untuk metode transportasi, yaitu jumlah barang yang akan dikirim atau QS harus disamakan dengan jumlah permintaan dari tempat yang membutuhkan barang tersebut atau QD. Apabila dalam kasus tertentu di mana QS itu lebih besar dari QD, maka perlu ditambahkan dummy untuk variabel permintaan. Demikian pula apabila QS lebih kecil dari QD, maka perlu ditambahkan dummy untuk variabel penawaran. Catatan, satu penyelesaian soal transportasi dilakukan dengan matriks yang terdiri dari baris dan kolom. Dan kedua, setiap asal barang ditampilkan melalui baris dan tujuan pengiriman ditampilkan melalui kolom. Sehingga matriks yang diperlukan adalah baris dikali kolom. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penyelesaian akhir. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah suatu barat laut. Sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Syaratnya, banyaknya variabel basis atau kotak yang ada di alokasi harus memenuhi sebanyak per basis sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurang 1 sama dengan M plus N min 1. Selanjutnya, menentukan solusi optimum. Metode stepping stone, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone untuk mencari variabel masuk. Yang pertama ada arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. Yang kedua, hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. Yang ketiga, jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong.
sedang dievaluasi. Yang keempat, baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. Yang kelima, suatu jalur dapat melintasi dirinya. Yang keenam, sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap garis dan kolom pada jalur itu. Selanjutnya, Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Ini ada contoh soal kasusnya ya. Yang pertama nih, ada suatu perusahaan memiliki 3 buah pabrik dan 3 gudang penjualan. Kebutuhan tiap gudang penjualan adalah sebagai berikut. Di sebelah kiri tabelnya itu ada lokasi dan di sebelah kanan ada jumlah. Untuk kebutuhan gudang Jakarta tuh sebanyak 300 ton, kebutuhan gudang Surabaya 400 ton, kebutuhan gudang Bandung sebanyak 500 ton. Untuk total keseluruhan dari kebutuhan gudangnya adalah 1.200 ton. Kapasitas ketiga pabrik sebagai berikut: Semarang 200 ton, Yogyakarta 650 ton, dan Solo 350 ton. Kapasitas pabrik bawahnya tuh ada Semarang, Yogyakarta, Solo. Untuk Semarang 200 ton, Yogyakarta 650 ton, Solo 350 ton. Total dari semuanya tuh 1.200 ton. Oke, silakan next selanjutnya. Untuk biaya pengangkutan tiap ton dalam ribuan. Untuk dari Jakarta Semarang tuh butuh sebanyak 30, Surabaya Semarang 25, Bandung Semarang 40. Berikutnya Jakarta Yogyakarta 35, Surabaya Yogyakarta 40, Bandung Yogyakarta 30. Berikutnya Jakarta Solo 40, Surabaya Solo 15, Bandung Solo 25. Next. Nah, ini metode penyelesaian awal yang akan kita pakai itu adalah metode NWC. Apa sih itu metode NWC? Metode NWC adalah metode yang digunakan pengalokasian pengiriman sejumlah barang atau satu jenis barang yang berasal dari sejumlah sumber pengiriman menuju sejumlah tujuan pengiriman yang memberikan biaya pengiriman total terendah. Metode ini dimulaikan dengan pengambilan dari kolom pojok kiri atas. Dari kolom pojok kiri atas. Nah, kita masukin 200 selanjutnya. Selanjutnya habis ya karena kan di sini sisa 100. Nah, 100-nya masuk di Yogyakarta. Ini yang di Solonya habis berarti. Selanjutnya ada 400. Solo Surabaya jadi kosong. Selanjutnya ada 500. Yang dibutuhin 150, sisa 350. Oke. Silakan next. Jadi Z-nya tuh sama dengan 200 dikali 30 ditambah 100 dikali 35 ditambah 400 dikali 40 ditambah 150 kali 30 ditambah 350 dikali 25, total semuanya tuh jadi 38.750. Next. Selanjutnya ada less cost. Less cost adalah salah satu teknik solusi dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Metode ini dimulai dari kolom biaya transportasi paling kecil di antara biaya lainnya. Jadi di antara 9 kotak ini yang paling kecil ada di kolom 15. Di sini kan permintaannya 400. Tapi mereka cuma bisa mengirim barang sebanyak 350. Jadi kita masukkan 350 ke dalam kotak itu. Karena di sini udah 350, jadi 400-nya itu sisa 50. Dan karena di barisan SL ini udah 350, jadi yang di kolom 40 dan kolom 25 itu dikosongin. Selanjutnya biaya yang terkecil itu ada di kolom 25. Karena tadi masih ada sisa 50, jadi kita taruh 50-nya di kolom itu. Dan 200-nya itu jadi sisa 150. Selanjutnya yang paling kecil itu ada di kolom YG yang BD. Kolom 30. Di situ kan
permintaan barangnya itu 500 dan kita masukin itu 500 karena masih ada sisa 150, jadi kita taruh dulu 150-nya. Dan selanjutnya kolom yang kecil itu ada di SMJKT yang di kolom 30. Di situ permintaannya 300 tapi yang bisa dikirim cuma 150, jadi kita masukin 150-nya ke kolom 30 dan 300-nya itu sisa 150. Selanjutnya masukin ke kolom 35, sisanya 150. Jadi Z-nya itu 150 dikali 30 ditambah 50 dikali 25 ditambah 150 dikali 35 ditambah 500 dikali 30 ditambah 350 kali 15, jadi totalnya 31.250. Ini saya akan membacakan pengertian dari FAM. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari biaya minimum pada persoalan transportasi. Namun pada kenyataannya FAM memiliki banyak celah pada langkah-langkah pengerjaannya sehingga dapat menghasilkan nilai yang tidak optimal atau mencapai biaya minimal. Metode ini dimulai dengan mencari biaya tengah dikurang biaya terkecil sehingga hasil yang didapatkan menjadi kolom yang harus diisi. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang FAM atau Vogel Approximation Method. Sebelum mengisi kolom-kolom yang kosong, mencari total biayanya. Untuk mencarinya, caranya adalah biaya tengah dikurang biaya terkecil. Artinya untuk kolom SM biayanya 30, 25, 40. Cari nilai tertengah. Nilai tertengahnya 40. Angka terbesarnya, kemudian angka 30, paling kecil 25, artinya nilai tengahnya 30 dikurang 25, hasilnya 5. Untuk yang SM, 30 dikurang 25, 5. Untuk yang YG, 35 dikurang 30, hasilnya 5. Untuk yang SL, 25 dikurang 15, hasilnya 10. Untuk yang JKT, 35 dikurang 30, hasilnya 5. Untuk yang SB, 25 dikurang 15, 10. Untuk yang BD, 30 dikurang 25, hasilnya 5. Terus lihat hasil yang terbesar, ini kan 10-nya ada 2, jadi pakai yang SL. Kita lihat di kolom SL ada biaya 40, 15, 25. Masukkan kolom biaya yang terkecil yaitu 15. Artinya kolom 15 di SL atau SB. Di D sama QS-nya di kolom SL sama SB dia membutuhkan 400 produk. Sedangkan dia hanya memproduksi 350. Artinya masukkan saja semua 350. Lanjut perhitungan kedua adalah rumusnya sama kayak tadi, biaya tengah dikurang biaya terkecil. Tanpa menggunakan si kolom SL 40, 15, 25. Karena sudah dipakai semua 350. Untuk kolom JKT karena SL-nya 40, 15, 25 sudah tidak dipakai, dikurangi, artinya menggunakan si 35 dikurang 30 hasilnya 5, 40 dikurang 25 hasilnya 15, dan 40 dikurang 30 hasilnya 10. Nah, di antara itu paling besar adalah 15, artinya pakai atau masukkan kolom paling besar, artinya total yang 15 ada di kolom CSB. Di antara tersebut di kolom SB ada biaya terkecil 15, 40, 25. Paling terkecil 15 karena 15 sudah terisi, artinya terkecil. Berikutnya 25.
Nah, sedangkan si SB membutuhkan 400 tapi sudah dipakai di kolom SL 350. Jadi sisa 50. Jadi masukkan 50 di kolom SB. Terus lanjut lagi untuk pengisiannya tidak perlu mencari perhitungan pengurangan, tinggal mencari berikutnya. Jadi untuk pengisiannya tidak perlu mencari perhitungan pengurangan, tinggal mencari berikutnya yaitu kolom-kolom yang biaya terkecil 10, 15 paling besar di bawahnya. 15 paling kecil 10, artinya masukkan kolom BD terus di antara 25, 30, 40 paling kecil 25, tapi 25 sudah habis dan sudah dipakai buat kolom SL, artinya setelah 25, 30, 40 urutan terkecil dikurang terbesar, artinya 40 dikurang 30, berarti masukkan ke kolom 30. KID sama QS-nya, KID itu membutuhkan 500 produk, sedangkan hanya bisa membutuhkan atau memproduksi sebesar 650, artinya bisa ngasih ke konsumen atau pembelinya 500. Masukkan ke kolom YG atau BD, kan sudah dipakai 500. QS-nya sisa 150, artinya langsung masukin KID-nya 300, masukin 150 ke YG, sisanya 150, langsung masukin ke kolom SMDKT, terus hitung Z-nya. Z-nya 150 dikali 30 ditambah 50 dikali 25 ditambah 150 dikali 35 ditambah 500 dikali 30 ditambah 350 dikali 15, hasilnya 31.250. Baik, slide selanjutnya akan saya bacakan, yaitu metode penyelesaian akhir menggunakan metode stepping stone dengan menggunakan kolom metode NWC. Fungsi dari metode stepping stone ini adalah untuk membuat looping agar looping yang dihasilkan dapat tertutup. Kemudian pengertian untuk metode stepping stone adalah metode yang dapat mendapatkan solusi optimal masalah transportasi agar minimum. Metode ini juga bersifat trial atau error, yaitu dengan cara mencoba-coba memindahkan sel yang ada isinya ke sel yang kosong. Untuk menyelesaikan metode ini, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menyusun metode ini, yaitu arah yang diambil boleh searah atau berlawanan jarum jam, kemudian looping harus membentuk sudut 90 derajat, kemudian hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong, dan jalur harus mengikuti kotak terisi. Jika kosong, artinya metode ini tidak dapat dioptimalkan. Nah, di sini ada kotak kosong yang harus dioptimalkan, yaitu untuk kolom SMSB, kemudian ada SMBD, kemudian ada kolom SLJKT, dan kolom SLSB. Ada 4 kolom yang harus diselesaikan agar hasilnya optimal. Yang pertama ada kolom SMSB, yaitu yang ini. Caranya adalah arah yang harus diambil ke arah kiri, yaitu berlawanan jarum jam. Kemudian ke bawah, ke kanan, kemudian balik lagi ke atas. Di mana biaya 25, kemudian kita kurangi 30, kemudian kita tambah 35, dan kita kurangin 40. Hasilnya adalah minus 10. Kemudian untuk looping yang SMBD, yaitu yang ini. Yang ini. Kolom ini, arah yang diambil adalah ke bawah, kemudian ke sebelah kiri, kemudian ke atas, dan balik lagi ke
sebelah kanan, yaitu di mana biaya 40, kemudian kita kurangin 30, kemudian ke kolom 35 kita tambah 35, dan naik ke atas ke kolom 30 kita kurangin 30, kemudian balik lagi ke 40. Yang hasilnya adalah 15. Selanjutnya ada kolom atau looping SLJKT yang harus dikerjakan. Jalur yang diambil adalah ke atas, kemudian ke arah kanan, kemudian turun ke bawah, dan balik lagi. Mengapa kita tidak mengambil ke kolom YGSB? Karena di bawahnya itu kotaknya kosong, artinya tidak bisa dilewati oleh jalur tersebut. Makanya diambil ke kolom YG, langsung ke kolom YGBD, kemudian turun ke bawah dan balik lagi. Yaitu menghitungnya adalah 40, biaya 40, kemudian naik ke atas ke biaya 35, kita kurangin 35, kemudian ke kanan biaya 30, kemudian kita tambah 30, kemudian kita kurangi 25. Hasilnya adalah 10. Kemudian untuk kolom SLSB yang ini, jalur yang diambil adalah ke arah kanan, naik ke atas, kemudian ke arah kiri, dan balik lagi. Yaitu di mana biaya 15, kemudian kita kurangin 25, naik ke atas, kita tambah 30, dan kita kurangin 40, dan balik lagi ke 15. Hasilnya adalah minus 20. Dari hasil yang sudah kita cari, yaitu minus 10, 15, dan 10, dan 25, di antara hasil tersebut masih ada minus, artinya metode ini masih belum bisa dioptimalkan. Cara untuk mengoptimalkannya adalah kita harus mengubah kolom yang hasilnya adalah minus dan ambil hasil minus terbesar atau negatif terbesar, yaitu ada di minus 20. Artinya kita harus merubah looping SLSB ini agar tidak minus. Oke, next slide. Nah, ini adalah kolom untuk mengubahnya. Yang harus diubah adalah kolom SLSB ya. Sebelumnya kolom SLSB ini kan kosong kan? Kosong. Kemudian di sampingnya ini di SLSB, karena arahnya ke sebelah kanan, kemudian naik ke atas, terus balik lagi ke arah kiri dan turun ke bawah. Artinya di sini kosong sebelumnya. Kemudian di SLBD, di kolom SLBD ini ada nilai sebesar 350, kemudian di atas itu ada nilai sebesar 150, kemudian di kolom ini ada nilai sebesar 400 ya, 400. Nah, jalur yang diambil kan ke sini kan, artinya plus minus. Minusnya berada di kolom YGSB dan di kolom SLBD. Minus 400 dan minus 350. Dicari minus terkecil atau nilai negatif terkecil, yaitu minus 350 untuk menjadi patokan pengubahan looping. Yaitu looping yang sebelumnya tuh ini, sebelumnya kan kosong, kemudian ditambah sama patokannya 350, jadi hasilnya 350, kemudian arah yang diambil adalah ke sini, ini ke SLBD, yaitu sebelumnya ada nilai 350, kemudian kita kurangin 350, sebentar. Ini 350 kita dikurangin karena lambangnya adalah kurang 350, hasil ada 0 ya, kosong. Kemudian naik ke atas ini, sebelumnya ada nilai sebesar 150 ya di kolom sebelumnya, terus ada tanda tambah, kita tambah dengan patokan yang tadi sudah ditentukan, yaitu 350, hasilnya adalah 500. Kemudian ke sebelah kiri, nilai sebelumnya ada 400 ya. Kemudian ada tanda minus, kita kurangin patokan itu 350, hasilnya adalah 50. Dari perhitungan tersebut ada perubahan looping, di mana looping sebelumnya itu ada di kolom SLSB nih, di sini, kemudian berpindah ke kolom
ini SLBD ya, pindah ke kolom ini. Dan nilai yang di dalam kotaknya itu yang lainnya disesuaikan, itu di sini ada 200, kemudian ada 100. Di sini ada 200, kemudian di sini juga ada 100, langsung aja diisi, disesuaikan dengan hasilnya. Kemudian setelah sudah menentukan looping perubahan, selanjutnya kita menentukan arah untuk mengoptimalkan, yaitu yang pertama di sini ada looping SMSB. Arah yang diambil pertama adalah ke arah kiri, kemudian turun ke bawah, balik lagi ke kanan, dan balik lagi ke atas, yaitu biaya 25, kemudian kita kurangi 30, kemudian kita tambah 35, kemudian kita kurangi 40, hasilnya adalah minus 10. Kemudian selanjutnya ke yang SMBD, yang ini ya, arah yang diambil adalah turun ke bawah sebesar 30, kemudian balik lagi, kemudian ke arah kiri 40, sebentar. Arah yang diambil adalah ke arah kiri, yaitu di nilai 35. Kenapa kita tidak mengambil ke biaya 40? Karena ketika dia naik ke atas, itu kotaknya kosong, tidak terisi. Artinya tidak bisa dilalui jalur. Langsung ke kolom YGJKT itu 35, jadi 40, kemudian kita kurangi 30, kita tambah 35, naik ke atas, kita kurang 30, balik lagi ke 40, hasilnya adalah 15. Terus untuk kolom SLJKT, yang ini, itu arahnya naik ke atas, yaitu 10 kurang 35, kemudian kita tambah 40, kemudian kita kurangi 35, kemudian balik lagi ke 40, hasilnya ada 30. Kemudian perubahan looping yaitu di SLSB sebelumnya, kemudian jadi ke SLBD perubahannya, dimana arah yang diambil ada naik ke atas, jadi 25 kita kurangi 30, kita tambah 40, kemudian kita kurangi 15, balik lagi, hasilnya ada 20. Dari perhitungan tersebut masih terdapat minus ya hasilnya, artinya masih belum bisa dioptimalkan. Untuk mengubah agar menjadi optimal, artinya kita harus merubah si kolom SMSB ini agar hasilnya itu tidak minus atau negatif. Terus ada baik, slide selanjutnya yaitu perubahan. Nah, ini SMSB. Yang harus dirubah adalah kolom SMSB. Sebelumnya ini kosong kan? SMSB ini ada looping. Kemudian arah yang diambil untuk SMSB adalah ke arah kanan, ke arah kiri, yaitu seperti ini. Arah yang diambil ke sini, kemudian turun ke bawah, kemudian balik lagi ke sini, dan balik lagi ke atas. Arah yang diambil terus seperti ini, artinya di sini adalah plus minus ya, plus minus ya, plus minus. Sebelumnya dikosongkan, SMSB ini sebelumnya kosong, kemudian di sini ada nilai sebesar 200, kemudian di kolom YGJKT itu sebelumnya ada nilai 100, dan di YGSB itu sebelumnya ada nilai 50. Kita lihat yang bernilai negatif atau bernilai minus ya, yaitu negatifnya itu ada di sini, yaitu minus 50 dan minus 200. Kita cari negatif terkecil, yaitu berada di YGSB sebesar minus 50. Artinya itu menjadi sebuah patokan untuk mengubah sebuah looping. Yang sebelumnya itu di SMSB 0 kan loopingnya, kemudian kita ada tanda panah, plus, ada tanda plus, yaitu jadi 0 ditambah 50, hasilnya adalah 50, kemudian ke kiri, nilai sebelumnya ada 200, kemudian dikurangi, tandanya dikurang 50, hasilnya adalah 150, kemudian ke YG, ini YGSB, ini, sebentar ya, yang ini, di kolom yang ini, nilainya sebelumnya ada 100 ya, 100, kemudian terus ada tandanya itu plus, terus ditambah 50, yaitu hasilnya 150, kemudian ke kanan
Masuk ke kolom ini. Sebelumnya itu dia ada nilai sebesar 50 dan ada tanda minus, akhirnya kita kurangin dengan patokan yang tadi 50. Artinya adalah kosong ya. Dari perhitungan tersebut ada perubahan looping, di mana sebelumnya di SMSB dan berubah menjadi ke kolom IGGSB di kolom tersebut nih. Dan nilai selanjutnya disesuaikan aja, yaitu di sini ada 500 dan di sini ada 350. Setelah itu kita mencari agar hasilnya optimal. Selanjutnya kita mencari looping ya, nilai looping. Yaitu di sini yang pertama ada SMSB, ya di sini nih, kolom ini. Ya kita cari yang ini. Kemudian ada 4 kolom yang harus dikerjakan, yang ini, kemudian ini, dan ini. Ya, ada 4 kolom yang harus dikerjakan. Yang pertama itu ada kolom SMSB, arah yang diambil adalah ke kiri, yaitu 40 kurang 30, kita tambah 35, kemudian kita kurangi 30, balik lagi ke 40, hasil 15. Kemudian ada kolom DGSB, arah yang diambil ada ke atas, jadi 40 kurang 25, tambah 30, kurang 35, kemudian balik lagi, hasil ada 10, kemudian di kolom SLJKT, itu 40, terus kita kurangi 30, kita ini 25, kemudian balik lagi ke 15, kita kurangi 15, terus balik lagi ke 40, hasilnya adalah 20. Kemudian untuk kolom SLBD, yaitu 25, kemudian ke kolom 15, yaitu kita kurangi 15, kemudian naik ke atas ke kolom SMSB 25, kita tambah 25. Kenapa lanjut ke atas? Kenapa langsung ke kolom tersebut ini? Karena kolom di bawahnya nih, untuk GG ini, kolom GGSB, untuk kolom GGSB-nya ini adalah kosong, artinya tidak dapat dilalui atau tidak dapat jalurnya tidak dapat dilalui langsung ke atas ya. Kemudian jalur yang diambil adalah setelah itu ke kiri, SMJKT nih ke sini, kemudian turun ke bawah, kemudian balik lagi ke BD, ya SGGBD, kemudian turun ke bawah ke 25. Hasilnya adalah 10. Dari perhitungan di atas, sudah diketahui hasil-hasilnya adalah bernilai positif, tidak ada yang negatif. Artinya solusi optimal, karena semua looping tidak ada yang bernilai negatif. Askas adalah metode yang didasarkan pada aturan atau pengalokasian normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Dan di sini ada 4 kolom kosong, yaitu FPD, DPT, dan SLPD. Ada yang pertama ambil, yaitu ke bawah, kiri, ke atas, kanan, di mana 40 dikurang 30 ditambah 35 dikurang 30 sama dengan 15. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan kolom YGSB, yaitu arah yang pertama yang diambil yaitu kiri, ke atas, kanan, ke bawah, di mana 40 dikurang 35 tambah 30 dikurang 25 sama dengan 10. Selanjutnya kita akan mengerjakan kolom SLJKT, yaitu arah yang pertama diambil yaitu ke atas, ke kanan, ke bawah, di mana itu 40 dikurang 30 ditambah 25 dikurang 15 sama dengan 20. Selanjutnya kolom SLBD, yaitu arah yang pertama diambil itu ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, kanan, di mana bawah, di mana itu 25 dikurang 15 ditambah 25 dikurang 30 ditambah 35 dikurang 30 sama dengan 10.
Selanjutnya, di sini ada metode FAM. Apa itu FAM? FAM adalah metode yang dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar atau alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Di sini ada 4 kolom kosong yaitu SMBD, IGSB, SLJKT, dan SMBD. Nah, yang pertama yang kita pilih SMBD, yaitu arah yang diambil ke bawah, kiri, ke atas, kanan, di mana 40 dikurang 30 tambah 35 dikurang 30 sama dengan 15. Selanjutnya yang kerjakan yang itu IGSB. Arah yang pertama diambil itu kiri, ke atas, kanan, ke bawah, di mana 40 dikurang 35 tambah 30 dikurang 25 sama dengan 10. Selanjutnya itu SLJKT, yaitu yang arah yang pertama diambil itu ke atas, kanan, ke bawah, di mana 40 dikurang 30 tambah 25 dikurang 15 sama dengan 20. Nah, kolom selanjutnya itu SLBD, itu arah yang diambil itu kiri, ke atas, kiri, ke bawah, kanan, ke bawah, di mana 25 dikurang 15 tambah 25 dikurang 30 tambah 35 dikurang 30 sama dengan 10.